Nah, ya, satu masih kembalikan lagi, berarti kembalikan lagi. Baru nanti RMS-nya yang berubah kan, multimeter kan. Tadi dia 3,5 lebih ya, sekarang hanya 2,88. Sekarang yang ketiga, gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga, gelombang kotak ya, gelombang kotak. Nah, sama ya, lihat. Skala tembesnya masih kan, itu satu kotak itu satu gelombang. Puncaknya juga masih 5 volt, 5 volt. Frekuensinya dengan frekuensi kontak masih 1 kilo. Coba lihat periodenya juga dicek di frekuensi kontak. Periodenya diubah ke frekuensi kontak dulu. Frekuensi kontak. Kontak. Nih. Ubah ke periode. Melihat periodenya berapa. Masih 1 mili kan? Kembalikan ke frekuensi lagi. Nah, baru voltmeternya 5 volt dia kan? Tadi sinus 3,5 sekian, 3,5 lebih ya, 3,6 lah kita bulatkan ya. Sedangkan 2,9 untuk yang gergaji atau gigi hiu namanya istilahnya ya. Yang kotak 5 volt ya. Bentuknya seperti ini di osiloskop. Puncaknya 5 volt. RMS-nya 5 volt. Sumbernya 5 volt gitu kan. Kalau sinus tidak, sumbernya 5 volt. Iya, Pak. RMS-nya hanya 3,6. Gergaji. Sumbernya 5 volt. Puncaknya 5 volt. RMS-nya hanya 2,9 gitu kan tadi kan. Nah, ini dah untuk si Dava. Tinggal satu ya, si Iksi ya. Ada nggak Iksi? Iya. Nanti minggu depan kita baru masuk ke yang pakai rangkaian. Ada 2 inputnya nanti ya. Ini yang sinus dulu ya Iksi ya. Udah skalanya sudah di ininya. Oh, layar kamu nih yang kecil banget ya. Bisa di zoom besar dikit nggak isi? Coba ditampil. Besarin dikit ya. Nah ya. Geser ke atas ya. Ketutup aja. Ya. Nah, tampilkan semua ya, tampilkan semua itunya. Ini yang gelombang sinus dulu ya, gelombang sinus dulu sih. Gelombang sinus ya. Ininya 5 volt, amplitudonya 1 kotak 5 volt, time base-nya periodenya 1, frekuensi konternya frekuensi 1 kilo. Periodenya coba klik periode. Periode dari frekuensi konter. Kan frekuensi sekarang tuh pengukurannya. Sekarang periodenya. Klik. Nah, kembalikan ya, udah 1 mili ya, kembalikan ke frekuensi. Frekuensi konter, ukur frekuensi lagi, kembalikan. Ini di atas multimeter 3,5 ya. Nah, sudah semua. Sekarang gelombang yang kedua. Gelombang yang kayak gergaji atau kayak gigi hiu istilahnya ya. Ubah. Nah, ya. Frekuensinya masih sama ya. 1 kilo. Amplitudonya masih sama, coba periodenya. Amplitudonya masih 5 volt. Periodenya diklik di frekuensi konter. Frekuensi konter periodenya diklik. Itu kan sekarang frekuensi ya. Sekarang periode. Cek. Ngecek periode. Diukur. 1 mili ya. Kembalikan ke frekuensi dulu. Nah, baru tegangan RMS-nya yang berubah. Tadi 3,5 lebih, sekarang hanya 2,9. Amplitudonya masih sama, 5 volt, 1 kotaknya ke atas. Periodenya masih 1 milisecond. Frekuensinya masih 1 kilo. Tegangan RMS-nya yang turun. Sekarang gelombang yang ketiga. Kotak, gelombang inputnya. Fungsi generator gelombang yang ketiga. Nah, lihat 1 kotaknya ke atas masih 5 volt. Skalanya 5 volt ya. Frekuensinya masih 1 kilo. Periodenya coba. Periodenya diubah. Masih 1 milisecond, kembalikan ke frekuensi ya. Tegangan RMS-nya menjadi 5 volt. Jadi yang berubah di sini hanya ininya saja. Tegangan rata, karena bentuk gelombangnya berbeda. Tentu rata-ratanya akan berbeda. Tegangan itu kan sebenarnya luasannya ya, puncaknya sebenarnya. Puncaknya karena puncaknya ini rata ya 5 volt. Inputnya 5 ya 5.
Kalau tadi dia seperti segitiga ya, berarti yang paling tingginya 5-nya, yang paling tengah-tengah doang kan, kiri kanannya lebih kecil, sehingga rata-ratanya akan turun. Dan sinusnya juga gitu, cuman dia tidak setajam gergaji, sehingga dia lebih besar rata-ratanya. Nah kalau kotak kan ya rata-ratanya sama, puncak semua ya, rata-ratanya dengan puncak sama, sehingga dia paling tinggi dia sama dengan puncaknya rata-ratanya. Nah tidak ada yang lebih rendah. Kalau ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, dia akan berbeda, tidak akan sama dengan input. Nah, itu ya. Nah, tutup isi. Semuanya sudah ya, yang ini. Nah, ini nanti akan kita lewatkan dia ke rangkaian. Ya. Sehingga nanti dia, kalau sekarang kan hanya input, berarti outputnya juga itu ya. Inputnya itu, ya outputnya itu. Inputnya dari sinyal generator, kita ukur ya, sama input dengan outputnya. Karena tidak melewati apapun, hanya lewatin kabel doang. Ya, hanya melewatin kabel doang. Nah, nanti kalau dia melewati rangkaian, input dengan outputnya itu belum tentu sama semua. Ya. Bisa bentuknya sama, tetapi tingginya berbeda. Bisa juga nanti bentuknya bisa berbeda juga. Ya. Nanti juga bisa bergeser dia. Bisa juga sama, maksudnya tumpang tindih ya. Tapi kalau dia melewati suatu rangkaian, pasti amplitudonya ada yang turun gitu ya. Bisa saja ininya persis sama. Nanti ada bentuknya bergeser. Bentuk amplitudonya lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Nah, dia melewati rangkaian. Nah, contohnya yang ini nanti. Kita masuk dulu ke bagian yang kedua. Bagian kedua dari osiloskop. Kalau tadi kita hanya mengukur sumber nih ya. Dari sumber langsung kita ukur. Ya. Dari sumber, tadi nih, kita ukur langsung sumbernya seperti apa sih. Jadi harus sama dengan sumbernya 5 volt, 5 volt. Tegangan rata-ratanya berapa, periodenya berapa, frekuensinya berapa. Nah, yang kedua nanti kita lewati rangkaian. Rangkaian sederhana. Kemarin kita udah mengukur dengan AC, tapi ini frekuensinya tetap. Yang dari PLN itu frekuensi tetap ya. Cuman amplitudonya yang berbeda, frekuensi tetap. R saja kemarin baru kan. Nah, sekarang dia ini frekuensinya berubah-ubah. Kalau kemarin kan frekuensinya tetap 50 Hz terus. Nah, ini frekuensi kita ubah, inputnya berbeda. Kalau kemarin dari PLN, kita colokan dari... Kemudian kalau dia mau kita kecilkan, kita gunakan trafo gitu kan. Turun dia. Bentuk gelombangnya sama, frekuensinya sama. Yang turun hanya amplitudonya saja, atau tinggi puncaknya saja. Nah, sekarang ini amplitudonya bisa kita ubah, frekuensinya juga kita ubah. Frekuensi artinya apa? Kalau yang dari PLN, ya gelombangnya dalam 1 detik 50 kali. 40 Hz. Puncaknya ya di 200 kalau kita turunkan bisa. Menjadi dia nanti umpamanya 12 volt aja supaya bisa masuk alat ukur osiloskop. Tidak bisa kita ukur itu dari PLN langsung ke osiloskop, kebakar osiloskop kita. Ya harus diturunkan dulu. Jadi tidak mengubah. Trafo itu tidak mengubah frekuensi, tidak mengubah amplitudo. Dia hanya tidak mengubah periode. Dia hanya mengubah amplitudo saja. Mau turun atau naik, dia kan sebenarnya kalau step down berarti dia outputnya lebih kecil dari input. Tergantung perbandingan lilitan gelombang lilitannya, primer dengan sekunder. Kalau step up itu juga, kalau step down dia berarti primernya lebih besar daripada sekunder sehingga tegangannya akan turun. Kalau step up naik itu dari tegangan tinggi biasanya tuh di gardu ya. Tegangan pembangkit itu tegangan lebih rendah disalurkan ke jaringan itu akan dinaikkan sampai 150 volt, 150.000 volt ya. Dan 20.000 volt sampai 150.000 volt. Masih dinaikkan. Sedangkan yang kita pakai dengan peralatan itu hanya tegangannya 220 atau nanti 380 yang 3 fase ya. Berarti harus diturunkan. Nah, frekuensinya tetap dari pembangkit itu apa kali dari nanti kamu akan belajar ya. Pembangkit PLTA air atau PLTD diesel, PLTU uap atau nanti PLTG gas atau dari pembangkit yang terbarukan paman dari angin atau dari panas bumi. Kalau yang kita kan baru angin panas bumi paling dari solar cell nanti dia DC hasilnya ya. Nanti dia
pakai inverter menjadikan AC. Itu semuanya 50 Hz yang udah masuk ke jaringan. Nah, kalau ini enggak. Ini gunanya untuk telekomunikasi nanti. Radio, televisi, seluler, ya itu adalah frekuensi tinggi. Tetapi amplitudenya kecil. Nah, frekuensinya tinggi, amplitudenya kecil. Kalau PLN, frekuensinya rendah, amplitudenya besar. Paling tidak yang kita terima itu ada 220 kan, amplitudenya. 220 itu RMS ya. Berarti puncaknya lebih. 220 adalah RMS, berarti kalau kita ukur puncaknya pasti dia lebih. Nah, lebihnya berapa ya? Tinggal kita bagi dengan 0,707, itu puncaknya. Nah, sekarang dia frekuensinya bervariasi. Rangkaiannya ada, kemarin sudah kita tahanan, kemudian ditambah dengan kapasitor. Ini nanti yang kita ubah-ubah adalah kapasitornya. Sama RR-nya hanya 2, kita ubah. Nanti dia akan berbeda fasanya. Berbeda fasa apa? Jika dia gelombangnya lebih dari 1. Kalau fasanya sama, dia akan tumpang tindih. Paling nanti amplitudenya berbeda. Nah, ini kita ubah nanti. Nah, simulasinya seperti ini. Yang dibuat nanti ya, rangkaiannya sama. Nanti ini jangan diambil dari source itu ya. Ini inputnya bukan source kemarin. Dan seperti kita tegangan AC gitu, bukan. Tapi dia adalah fungsian generator. Nah, beda ya. Nah, yang source nanti akan berbeda. Gambarnya seperti ini. Tetapi dia fungsi generator. Ini saya tampilkan. Ini dia yang kedua. Rangkaiannya sederhana. Ini rangkaian ini dulu. RC istilahnya ya. Rangkaian lagi. Ini R, ini C. Ininya, nah bukan yang ini ya. Yang ininya ya. Ground sama. Ini kemarin kan sumber ada beberapa ya. Kan gambarnya itu nanti dari fungsi generator ya, karena frekuensinya berubah. Nah, jangan ambil yang ini. Ya. Nah, kalau yang ini dia frekuensinya tetap nanti. Walaupun kita jadikan ini 5 volt, itu kan frekuensinya nih 60 Hz itu. Nah, ini dia. Tak boleh kita ubah. Nah, yang simbolnya dari sinyal generator. Dan bentuknya hanya sinus doang. Nah, dia bentuknya hanya sinus saja. Gelombang sinus. Karena itu adalah dia dari pembangkit listrik ya. Apakah dari diesel atau dari, kalaupun dia dari baterai, nanti dia akan diubah ke AC. Nah, pakai ininya sinyal generator yang udah kita pelajari tadi, yang langsung tadi. Sekarang dia 2. Oscilloscope kita gunakan 2. Ininya kita gunakan, nah ya kan. Saya ambil juga 1 kilo ya. Ini bisa, ini saya ingat lagi seperti ini. Kita mau 1 kilo umpamanya. Sebentar, frekuensinya disuruh berapa? Karena nanti RC dengan CL itu frekuensinya berbeda ininya. Frekuensinya 500 Hz ya. 500 Hz ya. 500 Hz. Nah, bisa seperti ini. Atau 0,5 kilo. Sama ya. Nah, pakai kilohertz di sini dia. Sama. Saya mau setengah kilo atau 500 Hz. Setengah kilohertz atau 500 Hz. Sama. Jangan ininya 0,5, ini Hz. Jangan ya. Ini saya 500 saja. Nah, boleh atau 0,5 Hz. Nah, amplitudo tadi sama. Kita ambil 5 dulu. Karena dia ini peak nih. Nah, kalau yang sesungguhnya ini mirip. Nah, yang ini, baru kita gunakan 10. Karena dia adalah peak to peak. Yang dibaca dari puncak ke puncak. Kalau yang di atas, dari 0 ke puncak. Nah, puncaknya bisa puncak positif dan negatif. Kalau ini, peak to peak dari puncak ke puncak. Ini frekuensinya 500 tadi ya. Ini 1 kilo saya turunkan. Nah, bentar ya. 500. Putus lagi tuh ya. Sinyalnya di kampus seperti itu. Putus-putus ya. Nah, apa? Ini ya. Boleh. Kamu mau yang mana ya? Nih. Nah, sekarang ininya 2. Ya. Pertama adalah sama dengan tadi. Ya. Sama ya. Diambil dari inputnya.
merah sambil. Terus sambil dari ini aja ya. Ya ketahuan. Ya, sama yang sini dia. Ambil dari sini langsung. Input dia kan ya. Input dia. Saya besar dikit ya. Nah, input dia. Yang pertama, channel A-nya. Karena dua-duanya ini kalau sebelumnya tadi kan ininya kita ground ya. Sama ya ininya. Yang ininya. Kita ke ground kan. Nah, ini karena dia dua. Udah kita groundnya boleh. Boleh nggak kerangkaian ke sini juga boleh. Karena dekat saya groundnya di sini ya. Yang negatif saya ground. Yang A-nya masuk ke input. Ya, ke plus. Yang COM-nya ke ground. Yang B-nya setelah C. Ambilnya di C. Ini ya. Warnanya diubah. Ubahnya klik sini ya. Klik. Tadi kan merah dia. Saya kembalikan dulu ya. Aslinya kalau pertama itu dia merah. Nah, ini sinyalnya jelek sini. Nah, hasilnya gitu ya. Yang A-nya masuk ke input. Bisa langsung ke plus ini atau sebelum R sama ya. Ini kan masih ke input. Input dari rangkaian atau output dari sumber. Yang kedua, ini dia ke C, output dari C. Input dari C atau output dari R. Jangan di bawah ya, di bawah ke ground ya, atas. Nah, ini kan merah. Kalau ini saya jalankan, gini ya. Kita nggak tahu mana yang input, mana yang output. Karena dua-duanya warnanya sama. Ya. Nah, ya. Ini hasilnya seperti ini nanti dia. Mana yang input, mana yang output nggak tahu. Karena dua-duanya warna. Makanya kita ubah warnanya satu. Warnanya bebas, yang penting berbeda. Kalau yang di digital ini sudah warnanya sudah berubah ya. Dia sini nanti ya, yang ininya ini. Ya. Nanti dia ini warnanya juga kita ubah nanti. Ya. Ini kan ininya kebesaran ini. Saya kecilin ya. Agak besar aja biar kelihatan ya. Dia warnanya sudah berubah kalau di ininya. Oh, makanya kabelnya nanti juga berbeda. Nih, coba. Warnanya belum. Kalau yang digital ya, ini langsung nggak perlu kita ubah warnanya. Nanti 4 juga berubah dia. Di kabelnya nanti kalau kita jangan kebalik, yang merah jangan yang biru gitu ya. Nanti yang merah sendiri, nanti salah kita. Kabel yang merah masukin ke merah, yang biru ke biru. Nanti oh nih warna merah input, warna biru. Nah ini ya. Di sini kita bedakan. Kalau ini otomatis deh ya, warnanya sudah berbeda. Kalau yang sesungguhnya nih. Kalau yang ini supaya gambarnya lebih besar, artinya kita yang ngasih warna. Nah ini warna sama. Nah yang kedua saya ubah warnanya berbeda. Terserah ya, yang penting berbeda aja ya. Kalau yang sesungguhnya nanti itu dia akan apa namanya di kabelnya dibedakan. Kita harus masukin bahwa kabel merah, ke biru, ke biru. Jangan dibalik merah ke biru. Nanti kita, oh ini biru. Padahal di sininya masih merah. Kalau yang analog sama seperti ini. Dua-duanya sama warnanya. Warnanya sama. Seperti tadi dia. Ini kalau digital seperti ini. Kita bedakan. Nah ini dia baru kalau kita jalankan. Oh yang merah tadi kan input. Yang biru adalah output. Nah berbeda dengan outputnya. Ini fasanya berbeda. Ini kan karena R yang C-nya yang 1 mikron ya. C-nya R-nya 1 kilo ohm, C-nya 1 mikrofarad. Ini nanti berbeda-beda ya, C-nya diubah ya. Dari satu, saya share dulu ininya kalian. Nanti dia tidak semuanya dia akan berbeda fasa gitu ya. Itu sudah ada beda fasanya. Ini dia. Ini banyak dari pengukurannya. Ya, tidak sekali ukur. Tidak sekali ukur ya. Rangkaiannya sama, nanti kalau tadi juga 3 kan ada gelombangnya saja. Kalau ini kan gelombangnya tetap sinus, C-nya kita ubah. Ini dalam mikro, 0,01 mikro atau sama dengan 1 nano. Ini 1 nano nih. 0,01. 0,12 mikro atau ini 12 nano. Ini 0,05 mikro atau 50 nano. 0,1 mikro atau ini 100 nano.
Jadi kalau kamu mau beli nanti, saya beli mikro kok dikasih nano gitu ya. Ya lihat, Pak beli 0,1 mikro dikali orang 100 nano, ya sama ya. Ini kalau 1 mikro, tapi kalau udah mikro biasanya enggak 1000, ini sama dengan 1000 nano enggak itu. Dalam pasar enggak ditulis 1000 ya. 1000 nano nih. Sama, ini 1000 nano. Biasanya kalau udah mikro itu dia ada berbeda. Nanti kita lihat bedanya. Yang keramik. Udah pakai polaritas dia. Kalau dia biasanya kalau yang nano-nano, yang pico itu polaritas sama. Jadi kita pasangnya bolak-balik boleh. Sama seperti R. Tetapi kalau yang udah mikro, dia tidak bisa. Positifnya ada tandanya, ada positif, ada negatif. Ya, ini nanti di sini. Ini tadi saya yang di sini ya, kedudukannya ya. Yang 1 mikro. Nah, dimulai dari 1 nano. 12 nano, 50 nano, 100 nano. 1 mikro. Nah, tadi saya kan yang mulainya dari 1 mikro. Jadi outputnya 2. Gambarnya 2, ada input dan output. Input yang merah, output yang. Nah, ini ya. Skalanya ini 5, yang input ya. Berarti puncaknya masih 5, sama. Input ya sama ya. Karena ini 5 tadi ya, 5. Nah, skalanya masih 5. Cuman frekuensinya bukan 1 kilo ya, 500 Hz. 5. Outputnya tidak sampai 5 lagi ini. Lihat outputnya. Kalau kita mau lebih detail, kita kecilin. Ini output ya. Yang output yang biru. Jangan 5 dong skala saya. Nah, skalanya 2. Satu kotaknya 2. Ini nggak sampai 2 kan? Oh, mau detail lagi. Satu kotaknya adalah 1,5. Berarti dia 1,5 volt yang puncaknya yang output. Input pengalinya 5. Satu kotaknya 5. Nah, jadi lihat ininya ya. Walaupun sama-sama satu kotak, nanti ini berbeda skala pengalinya. Ini satu kotak dikali 5 volt. Satu kotak 1,5 dikali 1, 1,5. Berarti bukan yang birunya lebih tinggi, karena skalanya kita kecilin. Kalau buat yang sama dia nih, yang 5 nggak kebaca. Jadikan 1 ya. Nah, nggak kebaca kan. Jadi kita buat, sesama 2 lah. Yang ininya kita susah kalau 2. Ini 2 ya. Nah, 2 ini berapa? Bingung kan? Ini 2 enggak, 1 lebih. Nah, kita jadikan skalanya 1 aja, lebih amat. Oh, berarti dia 1,5. Ini nggak bisa. Ini dia kali 2. 1, 2,5, 2,5 kali 2 ya 5. 1,5 kali 1 ya 1. Boleh. Gitu ya. Ini yang 1 mikro. Nah, kalau yang ini sama ya ininya yang kita gunakan yang sinyal generator sama seperti ini. 500 Hz ya sama ya. Frekuensinya 500 Hz, amplitudonya 500 ya. 500. Frekuensinya, amplitudonya ya sama ya. Gelombangnya sinus. Nah, kita lihat nih ya. Jangan nih dia. Ini ya 1 milisekund. Apanya nih? Amplitudonya nih. Ya. Ini bukan 5 nih ya, bukan 5 volt. Apa nih? Coba. Skalanya ini gitu. Dia berapa nih? Amplitudonya amplitudonya 10 volt. No. Peak to peak ya, berarti 5 volt peak. Nah, ya. Yang ini kita kecilin, ini 200 mili ini. Yang merah saya inikan dulu 5 volt ya nih. 5 ya, 5 volt puncak 1 kotak. Yang output juga, outputnya saya jadikan 1 volt aja nanti. Ya. Outputnya yang kedua ya nih. Ini 5. Ini 1 volt ya. Ini 5. Nih, yang kedua ya nih. 5 volt. Nah, kebaca kan? Jadi kalian tadi 1 volt. Supaya mudah. Yang kedua. Puncaknya 1 volt yang biru. Puncaknya 5 volt yang merah. Periodenya sama.
Nah, ini yang disebut beda fasa. Ini rangkaian tertinggal yang mana lag ya. Ini beda fasanya, gimana ngitung beda fasanya? Selisihnya ini nih. Maka ini kenapa saya gunakan yang di atas ini terlalu kecil gitu ya. Nah, apa? Nah, satu tuh kenapa gunakan yang di atas? Kita melihat kalau beda fasanya ada nanti. Ini disebut beda fasa. Nah, ini kan? Nah, di sini lebih kelihatan bedanya nih. Ini kan? Satu gelombang. Karena ini setengah tadi ini ya, 1 mili ya. .500 kan? Setengah mili dia nih. Satu gelombangnya dua kotak 500 Hz. Nah, beda fasanya ini tadi. Dia nih, yang merah dulu. 2 garis besar ya. Satu garis besar dia nih. 1, 2, 3, 4, 5. Garis kecilnya 5. Berarti 5 tambah 5, 10. 10 garis ini. Satu mulai dari sini, dari nolnya nih ya. 0, terus ini, terus ini. 10 garis kecil. Ini selisihnya, ini juga 10 nih. Selisihnya adalah 2. Jadi dia beda fasanya adalah 2 dibagi 10 dikali 360. Berarti 2 per 10 1/5 kan? 1 per 5, 2 per 10, 2 per 10 atau 0,2 ya. 0,2 dikali 360. Berarti dia hampir 90 ya. Kalau tengah-tengah ini 90. Kalau sampai sini 100. Berarti dia 2 per 10 dikali 360 kerja. Saya hitung dulu ya. Sebentar. 2 dibagi 10, 300. 72 ya kira-kira. Benar nih. Ya. Ini dia. Kalau 2,5 per 10, 90. Kalau nanti 5 per 10, setengah kan. Setengah 360, 180 di sini. 180 dia kebalik. Fasa namanya. Kalau kembali tutup lagi, 360 sama dengan 0. Ini dia merahnya duluan. Input merah kan? Input merah. Merahnya duluan. Birunya belakangan. Berarti dia outputnya tertinggal. Maka rangkaian lag. Jadi dia tertinggal 2 per 10 dikali 360 atau 72 derajat outputnya dibandingkan input. Ini kalau dia 1. Kalau saya jadikan tadi mulainya 0,0 berapa tadi? Ini kan yang terakhir nih. Data terakhir yang 1 kilo ya. 0,001 atau 1 nano ya. 1 nano. Kalau saya jadikan 1 nano, C-nya ini berbeda lagi nih. Sama ya. Nanti ngambil C saya. Sama deh seperti R. C-nya ubah dulu. Ini 1 mikro ya. Kalau mikro pakai U. Nano pakai N. N kecil ya. 1 nano. Atau nanti kita ubah 0,001 mikro sama. Ya. Tapi nggak ditulis orang itu. Ini akan berubah dia. Makin besar nih kan. Sama 2. Tumpang tindih dia nih. Kita bedakan supaya ketahuan. Nah, itu kan. Tumpang tindih. Input dengan output sama. Jadi beda fasanya berapa? Ya, 0. Sama 2. Kalau sama-sama ini saya jadikan 5. Nah, ya kan merahnya 5. Tapi kalau ini 5 yang biru juga akan tumpang tindih. Nah, tumpang tindih. Nah, ini menunjukkan bahwa 2 gelombang nih, bukan 1. Inputnya nggak dapat. Ini karena dia persis. Input dan outputnya tumpang tindih. Sehingga dia persis sama. Nah, ya, tumpang tindih. Kalau R-nya saja, dia sama. Makanya dia beda fasanya 0. Nah, kita naikkan. Yang keduanya, datanya. Kita habisin aja sebentar ini ya. Kita baru 12 nano. Atau 0,012 mikro. 12 nano sekarang ya. Nah, kita lihat lagi perbedaannya. Tadinya 1 nano, 1 mikro tadi dia 72 ya. Tapi nanti dalam praktek bisa berbeda sedikit itunya ya. Karena dia belum tentu itu ukuran pas. 12 nano sekarang ya. Atau ini tadi 1 nano ya. Tulis 0,0 tadi kan. 0,001 mikro. Sama 1 nano. Ini nggak berubah nih saya jalankan.
Udah, ini 0,01 mikro ya. Nah, nggak berubah dia ini 0,1 mikro atau 1 nano. 1 mikro itu kan 1000 nano. Nah, nggak berubah. Nah, boleh 0,01 mikro atau 1 nano. Sekarang 12 nano ya, supaya lebih mudah ya, lebih enak dari nano. Kalau tadi kan 1 nano 1 N. Kalau pakai mikro 0,001. Sekarang dia 12 nano aja ya. Nanofarad. Ini 1 nano sekarang 12. Pun akan berubah. Berubahnya nggak tahu ya. Dari 1 ke 12 nggak berubah. Karena ini yang ada di ini dulu ya. Tadi 1 berapa outputnya. Sebentar dulu. Fasanya juga masih sama. Sefasa. Ya kan? Ini kan dia 1 nano itu kan dia puncaknya 2,5 ya. 2,5 ya. 12 ya juga nggak berubah. 12. Nanti baru 100 berarti ada. Nah ya. Tidak berubah. Masih sama. Dia masih sefasa. Nah, yang data ketiga, saya lihat dulu. Setelah 12, 50 dulu. 50 baru 100 ya. 50 dulu. Sekarang dari 12, ininya 50 nano ya. Atau 0,05 mikro. Saya lebih suka pakai nano saja, lebih ringkas. Atau 0,00 mikro, sama ya. 0,05. Nah, ini fasanya mulai sedikit ada pergeseran. Kalau kita besarin ini ya, nanti ya. Ini ada sedikit. Mulai tertinggal dia. Nggak sampai 1/4 paling ya. 1/4 satu kotak, jadi 0,4 dibagi 10. Kecil sekali ya. Tapi udah mulai nih. Ujungnya ya. Kalau ininya nggak, saya besarin sedikit ininya. Nah, lihat kan? Beda kan? Sedikit. Setengah. Nah, setengah ternyata nih. Setengah tapi 20 ya sama aja 1/4 ya. Setengah 0,5 tadi 0,25. Jadi kalau ini kan jadi 20 satu gelombangnya ya, kan? 1, 2, 3, 4, 20 atau boleh 0,5 bagi 20 kali 360. Jadi dia hanya setengah kotak. 1/4 ya. 1/4 kotak kalau dia ini tadi. Kalau dia 10. Kalau bagi 20 ya setengah. 0,5 dibagi 20 kali 360. Ini yang 50. Saya kembalikan lagi ini jadi 100 sekarang. Ini setengah selisihnya ya. Tapi setengah bagi 20 ya. Ini 5 kali 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5. Berarti 20. Saya jadikan 100 sekarang. 100 nano atau 0,1 mikro. Dia akan tertinggal. Puncaknya sih benar turun dikit, tapi nggak kebaca. Orang ini selisihnya setengah dari 20 kan. Nah, lihat skalanya juga. Nah, ini kan. Kalau tadi hanya setengah, sekarang jadi 1. Tapi tetap bagi 20 ya. 1 dibagi 20 dikali 360. 100 ya. Tadi ya. Ini 100 ya. Kemudian yang berikutnya langsung 1 mikro ya. Artinya 200, jadi 1 mikro langsung biar ekstrim kayaknya. 1 mikro atau 1000 nano. Saya buka 1000 nano dulu. Lalu nanti 1 mikro. Dia nggak berubah. Nah, tadi dia ini nggak muat nanti ini. Kita kecilin. Nah, ini kan ya. Satunya ya. Puncaknya diturun kan? Beda tadi. Coba kita ulang sebelumnya. Ya. Yang 100 ya. Kita lihat. Karena naiknya 10 kali lipat ya. Kalau tadi kan naiknya dari 50 ke 100 kecil. Dari 1 ke 12 kecil gitu kan. Nah, ini kan yang sebelumnya nih puncaknya nih. Puncaknya sama masih 2 volt ya. 2 dengan 5. Yang ini masih 1, 2, masih 5 ya. 5. Ini saya ini kan sama-sama 5 sudah enggak ini nih. Sudah tidak tumpang tindih nih. Yang kecil kan ini. 1 kan. Saya naikkan supaya kelihatan ini. Jaraknya sama ya. 1. 1/20. Kita jadikan ini
1000, nah saya pakai 1000 dulu, 1000 nano atau nanti 1 mikrofarad. Ya. Nah. Ya nih. Ini 20 juga tadi kan? 20 tetap nih. Selisihnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4/20 dikali 360. Atau 2/10. Sama kan? Tadi setengah tadi kan? 2/10 atau 4/20. Tertinggal outputnya. Atau inputnya mendahului. Outputnya tertinggal. Nanti baru yang keduanya nanti C-nya kembalikan lagi tetapi R-nya diubah jadi 2 kilo. Ya. Seperti tabel. Nah, yang itu dulu ya rangkaiannya. Karena nanti datanya banyak. Nah, nanti baru R-nya diubah 2 kilo, baru C-nya kembalikan 0,01 mikro atau 1 nano. R-nya tetap 2 kilo, C-nya berubah dari 0,012 mikro atau 12 nano. Ketiga 0,050 mikro atau 50 nano. 0,1 mikro atau 100 nano, baru 1 mikrofarad. Frekuensi tetap 500. Jadi frekuensi tetap ya dengan berubah-ubah C dia akan berubah. Nanti ada lagi nanti C-nya yang tetap, nanti frekuensi berubah, outputnya yang berubah. Nanti ada lagi ya. Tuh dulu ya. Kerjakan percobaan ini tadi yang kedua. Ya. Rangkaian lagging 52 ya, 52 aja dulu. Pasif. Nanti kalau yang aktif ada lagi. Kalau yang pasif pasti outputnya akan lebih maksimalnya sama ya. Bisa lebih kecil. Nah, kalau Pak aktif nanti outputnya bisa lebih besar. Nah, nanti akan kita coba. Nanti dengan naiknya nanti kita akan belajar di dasar elektronika dulu rangkaian aktif itu. Nah, sampai sini ya. Tolong dikerjakan minggu depan. Ini bagus, yang minggu ini dipertahankan seperti ini. Ya, dipertahankan, tolong dipertahankan seperti ini. Jangan seperti minggu kemarin. Kemarin hanya 2 orang, yang satu juga nggak bagus lah ya, tapi adalah. Nah, sekarang 4 orang masuk, 4-4-nya bagus lah ya. Pertahankan seperti ini. Ya, minggu depan. Kita coba simulasinya dulu ya, nanti di labnya kita coba alatnya. Seperti apa sih R-nya itu, seperti apa sih C-nya itu, seperti apa sih sinyal generator itu, seperti apa sih frekuensi counter, seperti apa sih oscilloscope analog, digital gitu kan, multimeter analog, DC, AC, nah itu coba. Tapi simulasi tetap dibuat. Ya, minggu depan kita ke kampus, tapi simulasi tetap dibuat. Nah, tidak masing-masing, kalau prakteknya nanti kita kelompok aja ya. Karena beberapa orang, paling tidak, paling sedikit 2 orang. Kalau yang datang 4 ya 2 orang aja. Kalau banyak ya mungkin 3 ya. Itu ya. Minggu depan kita di kampus ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Tapi simulasinya dibuat. Jangan lupa simulasinya ya dibuat. Nanti kita bandingkan simulasi dengan hasil. Nanti kita pakai gunakan yang digital analog aja dulu ininya. Kalau kamu mau tampil tidak menghitung ya di software-nya di copy nanti, di install ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan di kampus ya. Waalaikumsalam.